Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata modul 14 Budaya Positif, disusun oleh Titik Setiani MPD JGP Rekognisi Angkatan 11 kelas 03. Pada aksi nyata modul 14 ini ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, penyebaran pemahaman budaya positif pada komunitas sekolah. Yang kedua, praktek keyakinan kelas. Yang ketiga, penerapan segitiga restitusi. Selamat mengikuti. Pendengar semua pasti sudah memahami dan mempelajari ini, tetapi karena tugas kita untuk berbagi, mohon izin saya hadir di sini. Anggap aja ini sebagai penyegaran, niatnya ini bukan menggurui, tetapi kita di sini adalah sinau bareng penerapan budaya positif. Dua kegiatan, yaitu menyampaikan pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Saya yakin teman-teman sudah memahaminya. Lanjut. Nah, ini kita buat kesepakatan belajar ya Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Bagaimana? Jil? No Jil? Setuju. Baik, terima kasih. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Itu pasti ya Bapak Ibu. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, mengikuti kegiatan belajar dengan perasaan yang gembira dan pun pakai mode silent. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang perlu ditambahkan? Cekap? Boleh sambil minum. Boleh, sambil minum boleh, sambil dahar juga boleh. Ini memang waktunya istirahat. Kamu aja datangnya yang kesiangan, baik, santai aja. Lanjut. Nah, ini materi kita Bapak Ibu. Yang pertama kita akan ngobrol sedikit tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kemudian 5 kontrol guru, dan yang terakhir adalah keputusan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pengembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini ada satu clue nih Bapak Ibu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Bagi perwakilan dari teman-teman untuk menceritakan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang lain ya, yang lancar ya, saya suruh membaca, terus saya menyimak. Yang tidak lancar saya ijazah. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itu sedikit sekali gitu tentang pembelajaran diferensiasi yang disampaikan teman-teman. Nanti kalau kita ulik-ulik pasti akan semakin seru. Tapi mohon maaf karena hari ini kita pembelajarannya bukan di situ, jadi kita mengulik ke yang lain, ya kan? Boleh dilanjutkan Bapak Ibu. Ini kan Bapak Ibu bahwa tujuan kita itu tentu saja yaitu profil pelajar Pancasila. Ayo Mbak, singkat pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pokoknya kalau dilakukan dengan senang hati itu mudah. Begitu juga kita memberikan ke anak-anak, diajak menyanyi ini mesti mudah hafal. Kalau sudah hafal maka akan dirasa. Kalau sudah dirasa masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati dijalankan, dan itu bisa menjadi sebuah budaya.
untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya apa nyanyi dhisik nggih. Nek wis nyanyi nanti mesti lebih seru lagi. Nah, Bapak Ibu, ada terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pokoknya guru merasa yakin bahwa diomongi guru, dinasehati guru, bahwa wujud ini mesti bermanfaat. Kita tidak tahu bagaimana yang dirasa oleh peserta didik kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Betul betul ini Bapak Ibu? Betul. Yakin? Kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ayo, salah kau benar? Salah kalau anak dibuat merasa bersalah. Tidak konsen karena ada tambahan waktu kenapa-napa. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Betulkah seorang dewasa berhak memaksa? Tentu saja tidak. Ini miskonsepsi. Oma memberikan 3 gambaran saja, tetapi pada kenyataannya lebih banyak lagi. Gimana betul? Pasti jawabannya iya. Lalu bagaimana? Mari kita bersama-sama dandani titik buku titik, ya kan ya? Nah, mohon maaf ini kita masih ngobrol tentang teori perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Saya tidak baca semuanya karena ini bisa dipelajari dan panjenengan sudah memahami yang ada di dalamnya. Saya ambil satu, simulasi respon tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu Bapak Ibu saya tanamkan di sini bahwa semua berawal dari diri sendiri. Lanjut. Nah, sekarang kita ngobrol tentang disiplin positif. Asal mula dari kata disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang pertama. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Kadang kita berpikir sedikit ribet, tetapi kenyataannya justru itu yang merusak pada peserta didik kita. Kemudian tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah lebih baik. Bapak Ibu yang saya tanyakan, apa tuh maksudnya motivasi intrinsik nih kenapa? Sesuatu motivasi dari dalam diri sendiri. Itu Bapak Ibu peran kita sangat berat sekali. Menciptakan atau membawa anak-anak memiliki motivasi yang dari dirinya sendiri dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Pertanyaan Uma, kira-kira peserta didik penjenengan dalam berdisiplin itu apakah sudah berawal dari ini Bapak Ibu? Jujurlah padaku. Monggo, pripun. Terima kasih Uma. Yes. Kalau untuk anak-anak itu mungkin kalau dari diri sendiri langsung itu tidak. Belum. Doa-doa kita baik itulah Bapak Ibu.
kebanyakan peserta didik kita itu karena merasa apa? Takut gitu dan tidak mau disalahkan. Dia hanya berdasarkan tata tertib. Nah, tugas kita ini menumbuhkan, memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita sudah ada di sini. Sebagai pendidik, tujuan kita tentu saja menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Gitu. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan intrinsik atau organisasi ini ada dari profil pelajar Pancasila. Ini dari IBU Primary Years Program PIP. Ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Semuanya ada nih Bapak Ibu. Ini teori. Kita nyanyi belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Menyanyi tak nek gunane. Bagaimana menciptakan beriman bertakwa ini seperti apa? Mungkin yang beragama Islam diawali dengan sholat duha, merapikan sholatnya 5 waktu, sholat sekolah sak ngajine. Berakhlak mulia yang seperti apa? Berakhlak mulia itu juga universal, bukan hanya tentang sesama, tetapi juga terhadap lingkungannya. Nah, ini kalau kita onceki Bapak Ibu nanti akan semakin dalam ya. Oke, lanjut, saya teruskan aja. Nah, ini motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, yang mana murid penjenengan? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana Bapak Ibu? Yes. Jujur, sejujur-jujurnya kita mesti di nomor 1 dan nomor 2. Lek rawedi karo tata tertib, sing kedua itu imbalan. Itu Bapak Ibu, apakah itu akan mendidik bagi kita? Kita berharap itu mendidik, tapi kenyataannya itu seperti bumerang yang kembali sebenarnya membuat anak-anak terlena di situ. Tugas kita apa? Tugas kita mengarahkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Piye carane? Saya yakin dengan punya cara masing-masing. Coba ambil satu aja. Saya seneng ngobrol nih Bapak Ibu ya. Kalau ngobrol kan asik ya. Saya ambil kasus ini aja. Telat. Wonten lho mboten murid sing telat. Dah, dari telat aja. Kalau penjenengan kepingin mengarahkan ke nomor 3, pripun carane? Monggo. Bagaimana kita memberikan kesadaran kepada anak? Misalkan kita bertanya dulu, kenapa kok sampai telat? Nah itu kenapa sampai telat? Apa penyebabnya terlambat? Nah seperti itu. Terus selanjutnya juga kita bertanya tentang bagaimana caranya agar kalian itu bisa tidak terlambat atau tepat waktu pada masuk sekolah. Untuk selanjutnya juga kita mengingatkan kembali kesepakatan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah kepada mereka. Bagaimana? Apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat bersama seperti itu. Nah, dari langkah-langkah itu mungkin masih ada tindak lanjutnya bagaimana penyelesaian permasalahan itu sehingga dia menyadari dan timbul kesadaran dari dirinya sendiri untuk
memecahkan permasalahan dia seperti itu. Keren, luar biasa. Bang dua gitu loh, sopo itu nih ya. Keren, luar biasa. Itu ya, penjenengan sudah menjalankan apa yang Bunda siapa? Mohon maaf, Bunda Ulan. Apa yang sudah Bunda Ulan sampaikan itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Sebenarnya kita semua sudah menjalankan, hanya namanya yang kadang kita tidak tahu istilahnya. Nah, kita akan belajar ini. Baik, monggo silakan. Monggo selamat menjalankan sholat duhur. Bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi. Dan sekarang kita berkembang di sini. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Bagaimana sih Bapak Ibu? Kalau tadi ada miskonsepsi bahwa hukuman itu akan bisa menjadi lebih baik. Benarkah hukuman itu bisa menjadi lebih baik? Kita ingat Bapak Ibu, kita ini adalah sekolah dasar, sekolah dasar. Apakah hukuman itu bisa menjadi lebih baik? Tentu tidak. Mungkin bisa bagi orang dewasa, tetapi untuk anak-anak yang dihadirkan adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, nggak mau jujur, dan tentu saja menjadi rendah diri, izin. Lalu apakah penghargaan itu bisa? Kalau hukuman membuat seperti itu, apa yang diakibatkan pada penghargaan? Ternyata dengan penghargaan yang menurut penjenengan atau yang kita yakini bahwa itu bisa menjadi baik, kenyataannya adalah tidak efektif, bahkan menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya sendiri. Tuh Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu juga berakibat yang sangat nyata dan buruk. Lanjut. Nah, sekarang kita konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang gagal, yang sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Maksudnya konsekuensi bagaimana? Penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini Bapak Ibu konsekuensi. Jadi berdasarkan kesepakatan. Nah, untuk restitusi bagaimana? Kalau di restitusi, murid benar-benar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita nggak bisa menjudge ya, langsung dianggap terus kamu salah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini konsep disiplin. Ini saya hanya ambil inti-intinya saja karena saya yakin teman-teman pasti sudah memahami hal ini ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mengapa? Kok keyakinan kelas? Kok enggak peraturan kelas? Apa bedanya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Ngopo toh kok kudu helm? Untuk keselamatan. Ngopo toh kok kudu masker kesehatan? Ngopo toh kok kudu cuci tangan? Untuk kebersihan dan kesehatan. Bapak Ibu sudah ada yang saya sampaikan.
nilai-nilai keselamatan, nilai kesehatan sebagai keyakinan. Ngerti nggih? Bisa dipahami nggih antara peraturan dan keyakinan nggih? Jadi, ngopo kok nggawe helm? Keselamatan. Ngopo kok nggawe masker? Kesehatan. Kenapa cuci tangan? Kesehatan. Itu yang disebut dengan keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keren, saya sudah memahami. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Paham ya? Lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas harus bagaimana? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini ya Bapak Ibu, dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, tentu saja Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas, ketika kita melakukan apa itu segitiga restitusi, ketika kita menjalankan menangani sebuah kasus, kita tidak boleh lepas dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertimbangkan keseimbangan kondisi psikologi, fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada apa saja itu Bapak Ibu? Nah ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser, yaitu bertahan hidup. Ada di penjenengan? Adalah campaign karo anak-anak. Bagaimana penjenengan menyiapkan makanan untuk mereka? Makanan yang sehat, minuman yang sehat. Untuk apa? Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada? Konten mau bukan? Ada lah. Ya, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Coba bayangin, penjenengan rapo, tibane nek sing terus misalnya tidak di sini, diantah-berantah sana ya. Kemudian ada yang lagi ngobrol misalnya. Ketika penjenengan sampai tiba-tiba buyar, tidak menerima penjenengan, bagaimana rasanya? Sakitnya tuh di sini. Mau tidak mau itu adalah satu kebutuhan kita. Kemudian kan dengan mulut kita kan muncul nggak itu Bapak Ibu? Muncul ketika putra putri penjenengan ada tugas, terus telat mungkin mengumpulkannya atau tidak sesuai dengan harapan, penjenengan mesti ada keluar. Komplit. Kesenangan, kebebasan. Butuh nggak penjenengan kebebasan? Butuh kayak banget. Ya sekali-sekali rapopo toh, yang penting kebebasan yang bertanggung jawab. Iya. Jawab itu 5 kebutuhan dasar dari manusia. Mau tidak mau pasti semuanya memiliki itu. Lanjut. Nah, sekarang kita lalu posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Penanganan kasus itu harus jelas. Tadi ada kan di lagunya tadi, ya direk, ada di sana. Iya, pilihlah manajer saja. Diupayakan. Umpama nggak manajer itu kita kemana? Pemantau. Apa orang yang pemantau jadi apa? Teman. Neng ojo penghubung dan pembuat rasa bersalah.
salah Pak Ibu guru. Makanya ayo kita bareng-bareng belajar untuk amanah di situ nggih. Amal iso ngomong ngono nglakoni dhewe ya berapa. Ya sok nesu. Ya manusia. Karena ada kebutuhan penguasaan tadi. Tapi ayo mulai dikurangi. Ngaten niku. Suarane ya jadi halus. Maka jadi mudun dari penghukum, membuat rasa bersalah jadi teman. Dari teman ke pemantau, dari mantau menjadi manajer. Itu. Baik, lanjut Bapak Ibu. Bagaimana contoh kasus sering terlambat datang ke sekolah, hukuman, guru marah, murid takut, guru menghukum siswa dengan mengikuti kegiatan pembelajaran dari luar kelas selama 1 jam pembelajaran. Kalau konsekuensi, guru tegas dan menghormati tata tertib sekolah. Sebagai konsekuensi, siswa tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti teman yang lainnya atau siswa yang terlambat diberikan tambahan tugas. Ini hanya sekilas contoh. Lanjut di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, patuhi aturan sekolah. Berdiri sana di depan misalnya. Itu sok terjadi enggak? Betul ya? Guru yang lama biasanya. Guru yang lama nggih. Tadi nggih mun mboten-mboten. Enggak gawe bed, berdiri sendiri, baris sendiri. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan yang konsekuensi dan apa konsekuensinya? Itu pemantau. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Gak kasihan. Bapakmu bekerja untuk kamu, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Dan ada kata mulutmu adalah harimaumu. Karena kita kalau lagi mengupas itu biasanya nggak bisa berhenti. Lalu manajer bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa sehingga dia sering datang terlambat maupun secara tulis. Guru bersikap terbuka, menghormati siswa dan bisa menciptakan kenyamanan kepada siswa. Itu restitusi. Nyaman, rasa nyaman. Bapak Ibu, ibu-ibu, murid penjenengan ada yang masih memeluk penjenengan? Banyak pasti. Bahkan penjenengan mungkin di depan pintu ada beberapa foto bagaimana cara salam. Mungkin ada yang pakai tos, ada yang pakai gini, ada yang pingin dipeluk. Boleh nih setiap pagi di sini dia memilih apa. Kalau memilih dipeluk, peluk Bapak Ibu. Siapa tahu di rumah dia tidak pernah mendapatkan itu. Peluk, tapping itu penguatan. Lanjut. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Nah, ini pengertian restitusi tidak usah saya baca satu persatu. Cirinya yang perlu kita pahami bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan bayar kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Tadi pertanyaannya, nggak habis ini bagaimana Kak? Mau bagaimana Kak? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri atau refleksi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nyapu kok telat? Bangunnya terlambat Bu. Nyapu kok bangunnya terlambat? Tadi malam nge-game. Sampai jam berapa nge-game-nya? Sampai jam 2 Bu. Bermanfaat enggak? Enggak Bu. Terus besok baiknya bagaimana? Enak didengar ya Bapak Ibu.
Terus restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya kelompoknya di mana ini? Masukkan yang tak bersalah tadi. Nih, langkahnya ada tiga langkah. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah ini ya, menstabilkan, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasinya, semua perilaku itu memiliki alasan. Keyakinannya, kita semua memiliki motivasi internal. Ya, ada 3 langkah Bapak Ibu. Ini yang nanti saya akan tanyakan jika penjenengan nanti saya setelkan sebuah video. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi yang tadi sudah Bunda Ulan sampaikan. Kita sudah menjalankan, namun itu namanya adalah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Itu ada 1 LK yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Saya akan menyetelkan 1 video. Mohon Bapak Ibu cari ada 3 langkah restitusi tadi. Mana sih yang menyebutkan bagian-bagiannya? Ngaten nggih? Simpel mawon. Ini LK-nya enggak saya tulis. Bunda-bunda nanti menyebutkan, oh ini masuk ini, masuk ini, masuk ini. Ngaten nggih? Oke, putrinya. Baik, monggo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Kak. Masuk. Mari Kak Sekar. Silakan duduk. Sehat ya? Ya, silakan duduk. Kak Sekar, terima kasih ya sudah datang ke sini. Kak Sekar, saya mendapat laporan bahwa kemarin itu kamu pergi ke kantin saat pergantian jam pelajaran bahasa Indonesia ke matematika. Apakah benar? Ya, benar, kemarin saya pergi ke kantin. Akan gimana, Kak? Saya pergi ke kantin Bu Ija untuk membeli bakso dan minuman, dan saya makan di kantin. Oh, gitu. Baik, Kak Sekar. Memang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Tapi coba Kak Sekar pikirkan, pergi ke kantin pada saat pergantian jam pelajaran itu apa ada manfaatnya? Tidak ada, Bu. Oke. Lalu tindakan Kak Sekar yang dilakukan kemarin itu benar atau salah? Salah, Bu. Saya sudah melanggar tata tertib sekolah dengan pergi ke kantin di saat jam pelajaran. Kak, kenapa sih kakak kok pergi ke kantin? Karena saya merasa lapar, Bu. Pagi saya belum sarapan. Kak Sekar sudah sadar belum? Dan apakah masih akan ke kantin pada saat pergantian jam pelajaran? Saya minta maaf, Bu. Saya tidak akan pergi ke kantin lagi di saat jam pergantian jam pelajaran. Baik, untuk kedepannya bila pergantian jam pelajaran, apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan menyiapkan materi pelajaran selanjutnya dan juga saya akan bangun lebih pagi untuk sarapan. Baik, luar biasa. Semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah lakukan ya Kak ya. Terima kasih, Bu. Baik Kak Sekar, moga-moga Kak Sekar mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang dilakukan Kak Sekar ya. Ya, Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama sayang. Kakak boleh kembali ke kelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya sayang ya. Sukses selalu. Repot tadi dari video tadi. Apakah ini sudah masuk semua? Nah, mana dari cerita tadi? Monggo boleh. Ya,
terima kasih Oma. Untuk yang menyetabilkan identitas itu Oma tadi sudah menanyakan kepada Mbak Sekar, istilahnya klarifikasi, gitu. Apakah Sekar memang melakukan itu, seperti itu. Dan kalau Sekar ini sudah mengakui apa yang dijadikan permasalahan waktu itu, berarti dia sudah tahu letak kesalahan. Oh, saya dipanggil itu karena ini. Terus yang kedua, itu setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Tadi kan sudah ditanyakan dan Sekar sudah oke, iya, menjelaskan juga apa yang dilakukan ketika pergantian tadi, kesalahan yang dilakukan tadi sudah diceritakan oleh Sekar. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini setelah Sekar tadi menjelaskan apa saja yang dilakukan, Bunda juga sudah menanyakan apakah ini betul yang dilakukan itu benar apa salah, seperti itu. Dan Sekar sendiri sudah memberikan solusi sendiri dari dirinya sendiri, menyadari bahwa itu salah dan akan berubah, memperbaiki dari apa yang sudah dilakukan. Terima kasih Oma. Baik Bapak Ibu, penguatan, ya. Bagaimanapun juga kita masih manusia, ya. Siapapun juga kita masih manusia dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Tapi mari ayo bersama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan, kita menghamba kepada murid, ya, untuk menjalankan segitiga restitusi ini dan juga menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ya Bapak Ibu, bisa diterima ya semangat ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk hari ini saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa sinau bareng lagi dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktek keyakinan kelas, CGP tidak membuat dokumentasi berupa video, namun berupa foto. Dengan mengikuti langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu diatasi oleh warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Inilah foto dokumentasinya. Pada penerapan segitiga restitusi, CGP menggunakan pendekatan ini untuk mengatasi 2 kasus. Yang pertama, ke kantin sekolah ketika pergantian jam pembelajaran. Yang kedua, menyontek dengan menggunakan HP ketika ujian somatik. Dalam video ini juga terdapat testimoni dari peserta didik. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam. Masuk Kak Sekar. Masuk Bu. Mari Kak Sekar. Mari ya. Silakan duduk. Sehat ya? Sehat. Yuk, silakan duduk. Kak Sekar, terima kasih ya sudah datang ke sini. Kak Sekar, saya mendapat laporan bahwa kemarin itu kamu pergi ke kantin saat pergantian jam pelajaran bahasa Indonesia ke matematika. Apakah benar?
Iya Bu, benar kemarin saya pergi ke kantin. Kandungan Kak. Saya pergi ke kantin Bu Ida untuk membeli bakso dan minuman. Dan saya makan dan minum di kantin. Oh gitu. Baik Kak Sekar, memang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Tapi coba Kak Sekar pikirkan, pergi ke kantin pada saat pergantian jam pelajaran itu ada manfaatnya. Tidak ada Bu. Oke. Lalu tindakan Kak Sekar yang dilakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Bu, saya sudah melanggar tata tertib sekolah dengan pergi ke kantin di saat jam pelajaran. Kak, kenapa sih kakak kok pergi ke kantin? Karena saya merasa lapar Bu, pagi saya belum sarapan. Kak Sekar sudah sadar belum? Dan apakah masih akan ke kantin pada saat pergantian jam pelajaran? Saya minta maaf Bu, saya tidak akan pergi ke kantin lagi di saat jam pergantian jam pelajaran. Baik, untuk kedepannya bila pergantian jam pelajaran, apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan menyiapkan materi pelajaran selanjutnya dan juga saya akan bangun lebih pagi untuk sarapan. Baik Kak Sekar, moga-moga Kak Sekar mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang dilakukan Kak Sekar ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama sayang, kakak boleh kembali ke kelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya sayang ya. Sukses selalu. Tanggapan saya mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh Bu Titik membuat saya merasa nyaman untuk bercerita dan juga mempermudah saya untuk menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Juga untuk kedepannya saya bisa lebih mengetahui cara penyelesaian yang baik untuk saya dan orang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masuk Kak Bima. Ya, masuk. Bima, silakan duduk. Sehat ya Kak Bima? Oke. Kak Bima, tahu nggak kenapa kok Kak Bima dipanggil ke sini? Kelihatannya karena saya mencontek saat pembelajaran. Coba Ibu tahu ceritanya gimana sih? Ini Bu, saat pembelajarannya Pak Hadi itu saya mengerjakan ulangan harian kan Bu. Nah, saat itu disuruh bawa HP yang bertugas di jam pertama. Misalnya saya punya kesalahan, saya taruh di laci, misalnya saya ada soal yang bingung, saya ngecek HP. Oh gitu. Jadi ketika ulangan berlangsung, ya. Baik Kak Bima, Ibu yakin tidak ada kan ya manusia yang sempurna. Kakak itu sudah baik karena kakak sudah berani jujur mengaku kesalahan yang sudah kakak lakukan. Iya, ini saya minta maaf. Kak, kenapa sih kakak kok mencontek? Nah, soalnya saya tidak paham beberapa kosakatanya kan Bu. Misalnya ada yang arti yang belum saya pahami, jadi makanya saya dari kosakatanya sama literasi di Google. Oh gitu. Nah, menurut kakak tindakan kakak itu benar atau salah? Salah Bu, soalnya saya tidak jujur dalam mengerjakan. Tidak benar. Nah, untuk kedepannya nih, Ibu mau tahu apa yang akan Kak Bima lakukan saat ujian berlangsung nanti? Saya akan belajar dengan giat, misalnya melaksanakan pelajaran privat. Misalnya saya akan mengajak kamus dari kamus bahasa Inggris. Bagus. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kakak, ya kan? Ya. Baik, ya. Terima kasih ya Kak. Saya kira pertemuan kita cukupkan sampai sini. Kakak tetap semangat ya sesuai dengan apa yang kakak katakan untuk tidak mengulangi lagi, itu ya. Ya. Oke, kakak boleh kembali ke kelas.
Terima kasih Bu, maaf sebenarnya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya kepada Bu Titi adalah saya merasa lega dan merasa bahagia karena bisa mengucapkan rasa yang saya sebutkan saat mengerjakan soal itu, dan akhirnya bisa mengungkapkannya kepada Bu Titi dan kesalahan saya sebenarnya. Untuk kedepannya saya akan mencoba tidak mengulanginya lagi, dan saya akan mempelajari dari kesalahan ini untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Memang pada kedua video tersebut tidak ada pemetaan langkah-langkah segitiga restitusi, karena video ini digunakan menjadi LK mengidentifikasi langkah-langkah segitiga restitusi pada praktek baik pemahaman budaya positif. Baik kawan, inilah peserta didik hebat di balik pembuatan video tersebut. Yang pertama, Kak Muhammad Muhibbuddin sebagai kameramen. Yang kedua, Kak Sekar Ayu Putri Ramadhani sebagai pemeran ke kantin. Dan yang ketiga, Kak Bima Agam Dwi Cahya Kuritno sebagai pemeran menyontek. Terima kasih. Semoga video ini memberikan manfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepenataran membeli ketupat, tanpa anyaman indah menjuntai. Penanganan kasus pada murid yang tepat berdampak aman, nyaman, dan bahagia.